Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Ibu Novita Sriwardani. Hari ini kami dari Puskesmas Kota Besi akan memberikan materi tentang adaptasi kebiasaan baru dalam penerapan new normal di masa pandemi COVID-19. Untuk slide pertama, COVID-19, Coronavirus Disease 2019 itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona jenis baru atau novel coronavirus SARS tipe 2. Pertama kali penyakit ini ditemukan di Wuhan, Cina. Disebut juga sebagai pneumonia Wuhan. Karena kenapa? Gejalanya mirip dengan pneumonia. Slide. Bagaimana sih proses penularannya? Proses penularannya ada sebagian orang yang takut. Oh, kayak apa sih penularannya? Oh, seperti apa sih penularannya? Nah, kalau misalnya kita paham tentang penularan COVID-19, kita tidak akan takut. Penularannya ada berbagai macam cara. Satu, COVID-19 itu ditularkan melalui droplet atau percikan seseorang ketika batuk. Jadi itu kenapa protokol kesehatan yang diedarkan oleh Dinas Kesehatan untuk menganjurkan kita untuk menggunakan masker. Karena penularan COVID-19 itu ditularkan melalui droplet atau percikan air liur atau percikan seseorang ketika orang itu batuk dan berbicara. Kemudian kontak erat. Misalnya kontak erat yang seperti apa? Misalnya cium tangan, jabat tangan, berpelukan atau sebagainya. Itu kontak erat. Kemudian menyentuh benda-benda yang terkontaminasi. Misalnya saat kita menyentuh benda-benda terkontaminasi, misalnya alat ini misalnya terkontaminasi, saat kita menyentuhnya, kemudian kita lupa cuci tangan, kemudian kita langsung makan, virus itu akan langsung masuk ke dalam tubuh kita. Karena virus coronavirus 2019 atau coronavirus itu akan bertahan pada benda mati itu selama berjam-jam atau berhari-hari. Makanya salah satu protokol kesehatan selain menggunakan masker, kita juga dianjurkan untuk senantiasa cuci tangan menggunakan sabun dimanapun kita berada. Gejalanya, apa sih gejalanya? Nah, gejalanya kenapa tadi disebut mirip dengan pneumonia? Hampir mirip. Contohnya batuk dan pilek. Kemudian demamnya di atas 38 derajat Celcius, sakit tenggorokan, lemah, lesu, gangguan pernapasan. Kemudian selain itu selain gejalanya dia juga punya riwayat perjalanan jauh. Misalnya perjalanan jauh yang merupakan daerah transmisi lokal. Contohnya Jakarta, Solo, seperti itu. Virus ini juga infeksi yang menyebabkan adanya bercak-bercak pada paru. Jadi saat kita di foto ronsen itu ada bercak-bercak pada paru-paru atau jaringan paru-paru kita. Apa sih new normal itu? Nah, pemerintah itu mencanangkan berita yang terbarunya adalah masa new normal. New normal itu adalah tatanan baru dalam beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19 agar tetap terjaga produktivitasnya. Berarti intinya kita itu hidup berdampingan dengan COVID-19. Apa sih indikator dari new normal? Ada beberapa indikator dari new normal. Yang pertama, tidak menambah penularan atau memperluas penularan atau semaksimal mungkin mengurangi penularan. Apa seperti itu misalnya tidak menambah penularan, memperluas penularan atau semaksimal mungkin untuk mengurangi penularan. Caranya seperti saya jelaskan tadi, berarti kita senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Apa protokol kesehatan? Senantiasa menggunakan masker baik yang sehat ataupun yang sakit, cuci tangan menggunakan sabun, hindari kerumunan, jaga jarak minimal 1-2 meter. Kemudian selain tidak menambah penularan, yang kedua adalah mampu beradaptasi dengan kondisi serta taat pada protokol kesehatan. Seperti poin di atas tadi sudah saya sebutkan, apa sih macam-macam protokol kesehatan? Contohnya menggunakan masker baik bagi yang sehat ataupun yang sakit. Yang kedua, cuci tangan menggunakan sabun, hindari kerumunan, serta jaga jarak. Itu cara 1/6. Tips tidak terpapar COVID-19. Banyak yang untuk membuat kita tidak terpapar COVID-19. Contohnya perubahan perilaku.
Perubahan perilaku adalah kunci utama. Yang dulunya misalnya kita tidak mencuci tangan, kalau kemana-mana kita tidak mencuci tangan menggunakan sabun, sekarang ayo kita biasakan mencuci tangan menggunakan sabun. Kalau kemana-mana kita dulu tidak menggunakan masker, sekarang kita biasakan jika pergi kemana-mana kita menggunakan masker. Hidup lebih bersih, hidup lebih sehat, hidup lebih taat. Contohnya misalnya hidup lebih bersih seperti apa? Misalnya kita makan saat kita beli sayur dari luar, atau kita pulang dari bepergian, misalnya kita cepat-cepat mandi, pakaian yang kotor kita ganti dengan yang bersih, seperti itu. Senantiasa menjaga hidup lebih bersih. Kemudian disiplin protokol kesehatan. Lagi-lagi poin protokol kesehatan diterapkan. Saya ulangi lagi, apa protokol kesehatan yang senantiasa digaungkan oleh pemerintah? 1. Menggunakan masker. 2. Hindari kerumunan. Yang ketiga, biasakan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian jaga jarak dan hindari kerumunan. Nah, adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru. Sebentar dulu slide-nya. Adaptasi kebiasaan baru. Cara kita merubah perilaku dan gaya hidup kita. Misalnya, kemudian melakukan protokol kesehatan agar tetap bisa produktif dan terhindar dari virus corona. Cara hidup atau gaya hidupnya seperti apa? Sudah saya sebutkan dari awal berulang kali. Misalnya 1. Cuci tangan menggunakan sabun. 2. Tetap tinggal di rumah. Jadi kita bukan berarti kita dilarang untuk keluar rumah. Kita boleh keluar rumah, tapi jika ada keperluan yang penting kita bisa keluar rumah. Jika tidak, misalnya kita tidak ada keperluan penting, mending di dalam rumah aja. Kemudian jaga jarak dan hindari kerumunan. Lagi-lagi jaga jarak dan hindari kerumunan. Minimal 1-2 meter. Karena tadi sudah disebutkan dari awal, tadi coronavirus itu menyebar lewat droplet atau batuk saat orang percikan, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita 1-2 meter, insya Allah kita akan terhindar dari namanya tadi droplet. Kemudian tadi yang kedua tadi kontak erat. Cara menghindari kontak erat seperti apa? Berarti tidak berjabat tangan, bukan berarti kita sombong, tapi memang salah satu protokol kesehatan adalah kita menghindari kontak erat. Jadi untuk sementara selama pandemi jangan berjabat tangan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, lagi-lagi menggunakan masker. Menggunakan masker bukan berarti untuk yang sakit saja, tapi untuk kita yang sehat juga. Tujuannya apa? Untuk yang sakit itu ini tidak melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Kalau yang untuk sehat adalah untuk melindungi diri kita, seperti itu. Ini ada gambar-gambarnya, bisa dilihat ya. Wajib menggunakan masker, kemudian jaga jarak 1-2 meter. Ini ada slide yang selanjutnya, cuci tangan menggunakan sabun dan menggunakan air mengalir. Kita cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kalau misalnya tidak ada air mengalir, kita bisa membawa hand sanitizer. Banyak dijual-jual, kita bisa membeli 1. Kita bawa di dalam tas kita dimanapun kita berada. Misalnya kita mau makan atau habis menyentuh sesuatu, kita bisa mencuci tangan. Ini aja adaptasi kebiasaan baru. Saya ada gambarnya, cuci tangan pakai sabun lagi, bawa hand sanitizer kemanapun kita berada. Yang paling utama dan yang paling pokok adalah makanan bergizi. Kenapa sih makanan bergizi? Karena ini saat misalnya tubuh kita sehat, otomatis antibodi kita kuat. Jika antibodi kita kuat, kita tidak akan mudah terserang penyakit. Intinya makanan yang bergizi bukan menumpuk-numpuk, tapi porsi yang cukup nasi, cukup lauknya, cukup sayurnya, seperti itu. Makanan gizi seimbang. Ini rajin berolahraga. Minimal paling enggak sehari itu 30 menit dalam sehari. Kemudian istirahat yang cukup. Normalnya manusia itu beristirahat 8 jam sehari. Jadi kalau yang merasa sekarang, saya kurang istirahat, saya sering bergadang main game, kurangi. Jadi mending istirahat. Kemudian besok lagi kita bangun dengan perasaan segar. Nanti pagi-pagi kita bisa olahraga, seperti itu. Nah,
Kemudian selain tadi olahraga, kita slide dulu. Hindari kontak erat atau kita tidak bersalaman. Halo say, kita cuma bisa, kalau kita bertemu orang kita tidak harus kita salaman, kita bisa mengucapkan halo, gimana kabar kamu, seperti itu. Sekarang zamannya ada namanya uang elektronik ya, asal salah ibu ya, maaf ya. Uang elektronik seperti yang kita kenal sekarang banyak ya, untuk kaum milenial sekarang itu ada yang menggunakan uang Vivo, GoPay. Nah, untuk ibu pribadi, untuk sementara ibu memang agak gaptek, jadi tidak begitu paham mengenai uang elektronik. Tapi di sebagian kota besar uang elektronik itu sudah mulai digunakan, bahkan di Kota Sapit sendiri uang elektronik sudah bisa digunakan. Jadi ada beberapa seperti Hypermart itu sudah menggunakan namanya GoPay, Vivo, yang kita bisa mengisi saldo di uang elektronik yang kita bisa gunakan untuk pembayaran tanpa kita menggunakan uang cash. Misalnya salah satu adaptasi kebiasaan baru yang lainnya adalah saat kita tiba dari luar rumah, kita kan terkena debu. Jadi kita jangan langsung misalnya megang makan atau apa, yang kita utamakan adalah kita mandi. Oke, mandi dan ganti baju kita. Langsung mandi. Tujuannya apa? Adalah membersihkan kuman yang mungkin menempel di tubuh kita. Kemudian jika kita merasa, oh badan saya ini tidak sehat, oh badan saya ini demam, sadar diri, mending kita di rumah saja. Jadi tidak harus keluar, jadi kita di rumah saja. Kemudian kalau biasanya kebiasaan kalau orang Indonesia biasanya kan makanannya berbagi, minumannya berbagi. Untuk sementara janganlah dulu kita berbagi makanan, berbagi minuman, atau saling berbagi misalnya pinjam meminjam alat tiup atau sebagainya. Jadi kita menghindari kontak erat. Kontak erat tadi misalnya jabat tangan, ciuman, pelukan, atau saling meminjam alat pribadi. Ini tidak cium tangan atau cium pipi bukannya dengan orang tua, oh kita tidak sopan, bukan seperti itu. Bukannya kita tidak sopan dan orang tua, misalnya kalau kita bertemu dengan orang tua, tapi karena kita sayang mereka, makanya kita tidak cium tangan atau saliman sama mereka. Jadi untuk menghindari kontak erat. Kemudian untuk anak-anak muda yang suka nongkrong di kafe-kafe, untuk sementara jangan nongkrong di kafe atau warung kopi, arisan atau pengajian sementara di rumah dulu. Karena salah satu protokol kesehatan adalah menghindari kerumunan. Karena tadi kita diharapkan untuk jaga jarak sebanyak 1-2 meter. Untuk menghindari adanya droplet yang mungkin ada di sekitar kita. Wujud gerakan masyarakat hidup sehat. Apa sih gerakan masyarakat hidup sehat? Nah, tadi tingkatkan aktivitas fisik. Jadi dalam sehari minimal 30 menit sehari kita olahraga. Kemudian tingkatkan edukasi. Edukasi kita belajar. Kita bisa menemukan di internet atau materi-materi yang bisa kita baca untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang hidup sehat, kemudian sehingga kita bisa menerapkan pola hidup sehat dengan baik dan maksimal. Kemudian mengkonsumsi makanan sehat. Lagi-lagi ibu mengharapkan untuk kalian senantiasa mengkonsumsi makanan sehat, karena makanan sehat itu sangat diperlukan untuk meningkatkan antibodi kita. Kemudian tingkatkan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Oh, misalnya kalian merasa badanku tidak sehat, badanku sedang sakit. Oh, jadi kalian melakukan pencegahannya seperti apa? Segera mengkonsumsi obat atau beristirahat di rumah, tidak keluar rumah. Jadi untuk menghindari penularan dengan orang lain. Kemudian tingkatkan kualitas hidup. Seperti tadi, tingkatkan kualitas hidup ada merubah gaya hidup yang dulu tidak bagus menjadi bagus. Misalnya yang biasanya dulu kalau misalnya kita datang dari luar kita langsung tidur, sekarang kita langsung mandi. Yang biasanya kita malah cuci tangan, sekarang kita cuci tangan. Yang biasanya dulu kita tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker, seperti itu.
Sehat itu dimulai dari saya, bukan dari orang lain. Terima kasih. Sekian pemaparan yang bisa Ibu berikan. Ibu harap materi yang Ibu berikan bisa kalian mengerti, dan mohon maaf Ibu hanya bisa memberikan materi dalam bentuk video dan kita tidak bisa tanya jawab seperti biasanya. Ibu harap lain kali kita bisa bertatap muka sehingga kita bisa tanya jawab jika ada pertanyaan tidak mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.